Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 kelas A dan dengan saya Muhammad Irfan Rashid. Saya Catur Sastrotomo. Saya Dilus Lagi Firmansyah. Saya Rendra Sumowibowo. Saya Guntur Dwi Sasono. Di sini kami akan mempresentasikan hasil proyek kami yang alat yang bernama GreenLux, yaitu sistem monitoring intensitas cahaya pada tanaman. Proyek ini berfungsi untuk mempelajari seberapa besar pengaruh intensitas cahaya pada tanaman. Dan di sini kami menggunakan sensor yang bernama BH1750 dan menggunakan microcontroller Arduino Uno. Cahaya merupakan salah satu faktor utama dalam proses fotosintesis tanaman. Namun, tidak semua tanaman membutuhkan intensitas cahaya yang sama. Tanaman jeruk merupakan salah satu tanaman yang membutuhkan cahaya matahari cukup tinggi untuk tumbuh dengan baik. Namun, intensitas cahaya yang terlalu rendah atau terlalu tinggi dapat mempengaruhi proses fotosintesis dan pertumbuhan daun. Oleh karena itu, kami membuat alat monitoring yang dapat mengukur intensitas cahaya di sekitar tanaman jeruk secara otomatis menggunakan sensor cahaya BH1750. Dengan alat ini, diharapkan pengguna dapat mengetahui kondisi pencahayaan yang optimal bagi pertumbuhan, terutama untuk penelitian skala kecil atau eksperimen rumah tangga. Adapun komponen yang kami gunakan dalam proyek kali ini, yang pertama ada Arduino Uno sebagai microcontroller utama, yang kedua ada sensor cahaya BH1750 untuk mengukur intensitas cahaya dalam satuan lux. Yang ketiga ada LCD 16x2 untuk menampilkan hasil pengukuran. Yang keempat ada grow light sebagai indikator pencahayaan tambahan. Yang kelima ada kabel jumper dan breadboard untuk rangkaian koneksi. Yang keenam ada serta pot kecil berisi tanaman sebagai objek pengamatan. Prinsip kerja alat ini cukup sederhana. Sensor BH1750 akan membaca kondisi pencahayaan di sekitar tanaman jeruk. Jika nilai intensitas cahaya berada di bawah batas minimal yang telah ditentukan, misalnya di bawah 5000 lux, maka lampu grow light akan otomatis menyala sebagai sumber cahaya tambahan. Sebaliknya, jika intensitas cahaya sudah mencapai atau melebihi 8000 lux, maka lampu akan otomatis mati. Dengan cara ini, tanaman jeruk tetap mendapatkan cahaya cukup baik dari sinar matahari maupun dari lampu tambahan. Sekarang mari kita lihat bagaimana alat ini bekerja. Pada layar LCD kita dapat melihat 3 parameter utama, yaitu intensitas cahaya atau lux, daily light integral DLI, dan photostatic atau photon flux density PPFD yang dibaca oleh sensor. Ketika kondisi lingkungan terang, misalnya di bawah sinar matahari langsung, nilai lux dan PPFD akan meningkat, menandakan bahwa tanaman jeruk mendapatkan cahaya yang cukup untuk proses fotosintesis, sehingga lampu LED ungu akan mati. Berdasarkan pengujian yang kami lakukan, tanaman jeruk membutuhkan cahaya sekitar 10.000 sampai 20.000 lux untuk tumbuh optimal. Dalam kondisi mendung atau di dalam ruangan, intensitas cahaya bisa turun hingga di bawah 3000 lux. Dengan bantuan alat ini, pengguna dapat memantau kondisi cahaya secara akurat dan menyalakan lampu tambahan hanya saat dibutuhkan, sehingga penggunaan energi menjadi lebih efisien. Namun, ketika sensor mendeteksi penurunan intensitas cahaya, misalnya pada cuaca mendung atau saat sensor tertutup, nilai lux dan PPFD akan turun. Begitu juga nilai DLI-nya. Maka lampu LED ungu akan otomatis menyala untuk menambah pencahayaan pada tanaman jeruk. Seluruh perubahan ini ditampilkan secara otomatis dan real time pada layar LCD, sehingga pengguna dapat langsung mengetahui kondisi pencahayaan tanaman. Dari proyek ini dapat disimpulkan bahwa alat monitoring cahaya ini efektif membantu menjaga kebutuhan pencahayaan tanaman jeruk. Sistem ini dapat bekerja otomatis tanpa pengawasan terus-menerus, sehingga cocok diterapkan untuk pertanian skala kecil atau sistem smart greenhouse. Kedepannya, alat ini bisa dikembangkan dengan fitur tambahan seperti pengendalian kelembaban atau suhu agar menjadi sistem pemantauan tanaman yang lebih lengkap. Oke, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Since the